Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Profesor Budi Yuli, selamat pagi Dr. Putrika, selamat pagi para attendees yang sudah hadir di acara webinar kali ini. Di sini insya Allah kami dari Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FKKM KUGM dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito ingin menyampaikan journal reading yang berjudul Suspected Myocardial Injury in Patients with COVID-19, Evidence from Frontline Clinical Observation in Wuhan, China. Jadi artikel ini itu dipublish oleh International Journal of Cardiology, King Deng et al. Pada 30 Maret 2020. Diharapkan nanti setelah diadakannya journal reading ini, paling tidak take home message tentang myocardial injury di era pandemi ini bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita semua. Untuk pendahuluan, jadi selama ini tentu karena ini merupakan suatu penyakit coronavirus yang menyerang ke organ paru, bahkan John Rumsfeld sendiri, seorang senior dari American College of Cardiology, menyampaikan bahwa yang dipikirkan, yang kemudian ditemui di setting klinis maupun dari media itu adalah paru-paru, selalu paru. We were thinking lungs with us in a sportive role. Jadi peran dokter selain paru saat itu adalah sportive role. Namun, apakah benar hal itu bisa terjadi? Jadi sehingga then all of a sudden we begin to hear about potential direct impact on the heart. Di manifestasi klinis dari COVID-19 sendiri memungkinkan untuk mengenai mana saja organnya itu yang akan kita bahas, terutama di organ jantung. Nah, ini saya mengutip sedikit sebagai introduction, ada satu media koran, New York Times, salah satu media yang cukup prominent di Amerika sana, tentang apakah ada suatu penyakit yang menyerupai serangan jantung, tetapi ternyata ada hubungannya dengan COVID. Ternyata memang ada. Jadi di sini ada sebuah artikel berjudul A Heart Attack. No, it was the coronavirus. Jadi di sini ada pasien itu bila kita melihat dari beritanya ini itu sangat khas atau spesifik ke arah heart attack. Namun setelah dilakukan tindakan kita angiografi koroner untuk memastikan apakah ada sumbatan dari pembuluh darah koroner yang menyebabkan serangan jantung itu ternyata tidak ada sama sekali. Jadi the patient was not having a heart attack. The culprit was the coronavirus. Kalau kita melihat dari insidensi dan prevalensinya sendiri, ini saya cuplik pada tanggal 11 Februari 2020. Kita lihat bahwa total konfirmasi kasus COVID itu 43.141 dengan jumlah meninggal 1.000 orang. Saya bilang hanya 1.000 orang. Kemudian 2 hari yang lalu dari 43.000 jadi 2.992.970 orang dan dengan kematian 207.518. Tanggal 27 ini adalah tanggal ketika saya membuat slide. Dan kemudian tadi pagi saya mencoba mengecek lagi dari 2.992.000 sudah menjadi 3.114.000. Jadi kita melihat apakah kira-kira era ini tuh akan segera selesai, wallahu alam. Kita belum tahu sampai kapan. Dan kemudian semakin lama era ini itu berjalan, kemungkinan kemunculan dari manifestasi klinis organ-organ lain pun akan semakin muncul, seperti yang akan kita bahas di sini. Jadi kalau dari simptom dari coronavirus sendiri itu tentu paling banyak adalah demam atau batuk kering. Namun apakah ada manifestasi lain yang mungkin mengenai dari organ-organ lain? Di sini ada salah satu gambar menurut saya sangat bagus, informatif, infografik dari majalah Science Mag di sini bahwa disebutkan COVID-19 itu merupakan sebuah penyakit yang disebut sebagai great imitator. Dia hampir mengenai seluruh organ-organ penting. Salah satunya di sini adalah heart and blood vessels. Heart di sini yang mungkin sering muncul adalah adanya myocardial injury dan yang akan kita bahas banyak adalah myocarditis di sini. Sehingga penulis yang saat itu menjadi lini pertama di Wuhan membuat artikel ini dengan tujuan untuk menginvestigasi dari diagnosis klinis dan treatment dari pasien COVID-19 dan berfokus pada kondisi pada jantung itu sendiri.
Selain itu bertujuan untuk menyediakan informasi pertama kali, first hand informations, apakah ada bukti ilmiah yang cukup tentang viral myocarditis atau cedera myokard yang disebabkan oleh COVID-19. Metodologinya cukup simpel, dilakukan retrospektif studi. Ini adalah rumah sakit yang dilakukan studi ini di Renmin Hospital of Wuhan University, salah satu rumah sakit besar di sana. Dan semua pasien di-enroll dengan gejala simptom yang dimulai sejak 6 Januari hingga 20 Februari 2020 dan terkonfirmasi dengan diagnosis COVID-19 ketika hospitalisasi. Diagnosis dan grading dari COVID-19-nya sendiri itu mengacu pada World Health Organization atau WHO dan National Health Commissions of China. Dianggap diagnosis COVID-19 tegak bila terdapat hasil positif dari nasopharyngeal swab dan respiratory pathogen nucleic acid test melalui RT-PCR. Kemudian untuk tambahan, pasien semuanya juga dilakukan chest CT untuk mengonfirmasi viral pneumonia dengan karakteristik yang berbeda-beda ketika hospitalisasi. Di sini pertama kali penulis membaginya menjadi 4 kategori, mild, moderate, severe, dan critical. Untuk kemudian penulis untuk memudahkan dalam penyajian datanya membagi menjadi 2 kategori saja. Yang mild moderate menjadi non-severe, sedangkan yang severe maupun critical menjadi severe. Severe di sini bila terdapat salah satu dari 3 kriteria. Yang pertama adanya suatu respiratory distress dan respiratory rate-nya lebih tinggi dari 30 kali per menit. Kemudian yang kedua adanya saturasi oksigen kurang dari 93 saat istirahat. Yang ketiga ada rasio PaO2 per FiO2 kurang dari 300. Sedangkan untuk critical sendiri, bila ditemukan salah satu dari 3 kondisi ini, respiratory failure yang membutuhkan mechanical ventilations, 2 keadaan shock, atau ketiga terdapat multiple organ failure yang membutuhkan manajemen intensive care. Jadi dari 4 kategori ini, penulis kemudian membaginya menjadi 2 kategori, non-severe maupun severe untuk memudahkan dalam analisis. Data collection menggunakan EMR cukup jelas, menggunakan EMR untuk melihat data demografik, simptom klinis, kemudian kondisi coexisting, imaging findings, hasil lab, dan outcome sendiri. Kemudian informasi klinis yang berhubungan dengan tujuan studi ini direkam dan dianalisis. Untuk dari clinical information related cardiac-nya sendiri, penulis di sini menggunakan kriteria yang digunakan oleh AHA yang diposting pada 11 Februari 2020 untuk terkait dari diagnosis myocarditisnya sendiri. Di sini disebutkan bahwa bila ada suatu peningkatan elevasi dari cardiac troponin I 3 kali atau triple, di sini menggunakan cutoff-nya 0,12 nanogram per mililiter, ditambah atau plus abnormalities dari ekokardiografi dan atau elektrokardiogram atau EKG. Abnormalitas ekokardiografi di sini didefinisikan sebagai penurunan ejeksi fraksi kurang dari 50% atau adanya gangguan dari segmental kinetic atau segmental wall motion abnormality atau adanya penebalan dari dinding left ventricle lebih dari 10 mm dan atau didapatkannya pericardial effusions lebih dari atau sama dengan 5 mm. Abnormalitas EKG yang digunakan sesuai dari kriteria AHA juga sama, yaitu adalah adanya ST segment elevations atau STT changes. Kemudian penulis juga mengacu dari paper-paper lain, termasuk dari ESC maupun dari AC untuk dalam kategori kriteria yang digunakan di studi ini. Kemudian dari clinical demand-nya ini juga merupakan salah satu yang menurut penulis limitations adalah untuk pengambilan data ekokardiografi, data EKG atau elektrokardiogram, dan cardiac marker-nya itu may be performed at least one time or several times. Dan pengambilannya itu menulis mengungkapkan bahwa tidak ada waktu yang tepat seperti 2 hari sekali atau 3 hari sekali, tapi based on the clinical demand. Jadi penulis menyadari bahwa ini adalah suatu limitasi karena kemungkinan apakah beda bila pengambilan waktunya itu sama, penulis juga belum mengungkapkan. Sebagai tambahan, hasil dari cardiac marker series dan N-terminal protein natriuretic peptide
atau NT-proBNP juga dianalisis untuk melihat potensial myocardial injury, adanya myocarditis atau adanya disfungsi kardiak. Untuk composite endpoint-nya sendiri, ada 3 kriteria ditambah 1 kriteria meninggal, yaitu adalah 1, admisi ke intensive care unit, kedua, dilakukannya mechanical ventilation pada pasien, dan yang ketiga dilakukan extracorporeal membrane oxygenation atau ECMO. Pasien dianggap considered response to the treatment bila ditemukannya salah satu dari situasi ini. Yang pertama, continuously decrease temperature atau temperatur yang secara berangsur-angsur menurun. Yang kedua, perbaikan dari gejala nafas. Ketiga, dari hasil CT menunjukkan absorption gradual dari inflamasi pulmo. Dan yang keempat, hasil dari RT-PCR-nya menjadi negatif. Secara statistical analysis, prinsipnya data continuous dianalisis menggunakan independent sample t-test bila normal, bila tidak menggunakan method Whitney test, kemudian data binary maupun ranking menggunakan Wilcoxon rank sum test, dan untuk outcome lainnya penulis menggunakan Cox proportional hazard ratio untuk melihat analisis dari cardiac imaging-nya dan berkaitan dengan outcome kematiannya. Nanti yang akan kami sampaikan dalam result-nya. Nah, result-nya sendiri dari tabel 1 dari baseline karakteristiknya di sini dengan hasil penulis menemukan 112 populasi. Saat itu paper ini dipublikasi 30 Maret, jadi mungkin saat itu yang di close case atau yang bisa dianalisis baru berjumlah 112. Itu rata-rata usianya adalah 65 tahun dengan dominasi adalah jenis kelamin laki-laki 50,9%. Terus kemudian dari sign and symptoms-nya sendiri ada fever, ada cough, ada shortness of breath, dan ada chest pain atau tightness, yaitu respectively 87,5% dengan demam, ada batuk 70,5%, ada sesak nafas 56,3%, ada nyeri dada dan sickness 65,2%. Mungkin yang menarik di sini bahwa ternyata dari 112 pasien itu, dominasi keluhan nyeri dada atau tightness-nya itu lebih tinggi daripada sesak nafas. Kemudian dari disease severity-nya sendiri, kategori severe sendiri yang tadi sudah dibagi menjadi 2 dari 4 kategori itu, ternyata dominasi lebih ke severe, 59,8% dibanding dari non-severe. Sedangkan untuk composite endpoint-nya sendiri nanti akan kita bahas di Cox proportional hazard-nya. Namun yang menarik di sini adalah bahwa pada pasien dengan coexisting condition di sini paling banyak ditemukan adalah hipertensi. Karena salah satu isu yang beredar adalah tentang penggunaan ACE inhibitor maupun obat-obatan angiotensin reseptor blocker yang sering diberi pada pasien-pasien hipertensi yang katanya dianggap untuk memperburuk dari outcome atau luaran dari pasien COVID-19. Untuk kemudian dari hasil tabel 2-nya di sini, dari pencitraan menggunakan ekokardiografi, di sini bahwa ternyata tidak ada perbedaan antara dari grupnya severe maupun non-severe. Dari dimensi ruang jantung di sini, tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua grup, baik severe maupun non-severe. Untuk dari LVEF sendiri, dalam kategori severe maupun non-severe di sini, walaupun berbeda secara signifikan, namun secara clinically bahwa dua-duanya dalam kategori normal, yaitu di atas dari 55%. Terus kemudian memang ada 6 populasi dari 112, itu 5,4% di sini memang dalam keadaan LVEF-nya kurang dari 50% yang dianggap sebagai tidak normal. Namun di antara grup dari yang severe maupun non-severe tidak ada perbedaan yang bermakna. Sedangkan untuk dari yang dibahas di sini paling sering adalah tentang adanya peningkatan enzim jantung itu sendiri. Di sini penulis mengungkapkan bahwa pada disease severity antara grup yang severe dan yang non-severe di sini terdapat perbedaan yang bermakna. Kalau di sini dianggapnya antara 0,1 dan 0,0 berarti selisihnya adalah 0,1 nanogram per mililiter. Sedangkan untuk dari all patient sendiri dari 112 pasien ini bahwa yang terjadi peningkatan lebih dari 0,04 ada 37,5%. Sedangkan peningkatan yang triple, yang tadi didefinisikan menjadi salah satu kriteria myokarditis adalah 28,6% atau 32 manusia, 32 orang.
Untuk NT-proBNP sendiri terjadi perbedaan yang signifikan antara grup yang severe maupun non-severe dengan p-value 0,01 kurang dari, namun dari clinically itu selisihnya cukup drastis antara 101,9 pada grup non-severe dan 1142 di grup yang severe. Sedangkan yang hal lainnya lagi, di sini penulis melakukan subgroup analysis antara yang grup possible myocarditis sesuai kriteria tadi, ditemukan 14 orang, dan yang tidak possible myocarditis atau dianggap tidak myocarditis adalah 98 orang. Di sini dari usia saja ditemukan perbedaan yang signifikan dengan selisih usia 10 tahun. Di grup yang possible myocarditis terdapat rata-rata usia ini median usia 74 tahun, sedangkan yang tidak myocarditis dengan median usia 64,5 tahun. Untuk keluhannya sendiri yang dianggap di sini saya tidak lingkari tentang temperatur karena sama-sama demam 38,2 dan 38,8 walaupun berbeda secara signifikan. Namun di sini antara keluhan sesak nafas, chest pain, dan respiratory rate sendiri selain berbeda bermakna, di sini juga clinically important karena selisihnya cukup, menurut kami cukup dominan antara 50 dan 13 orang, chest pain antara 60 dan 13 orang, dan kemudian respiratory rate-nya antara 24 dan 33. Di sini menariknya karena yang no itu adalah 60 orang, 61,2%, tapi memang populasinya 98 orang. Jadi di sini tetap 92,8% pasien yang mengalami possible myocarditis mengalami gejala sesak nafas. Hampir 100%, hampir semuanya. Begitu juga keluhan dari nyeri dada, hampir semuanya 92,8%. Dan respiratory rate-nya selisihnya 9 nafas kali per menit. Dan tentu dibuktikan dengan dari blood saturation of oxygen paling bawah ini bahwa saturasi pada pasien yang possible myocarditis itu adalah 78,3%, sedangkan yang no possible myocarditis 88,9%, tentu dengan perbedaan yang signifikan. Dan di sini di antara grup yang possible myocarditis dan tidak possible myocarditis tidak ada perbedaan bermakna antara oxygen condition sama sekali. Nah, kita melihat dari perjalanannya sendiri, diungkapkan bahwa dengan total subjek 112 populasi, 112 subjek, di sini terdapat 37 populasinya tersebut recovered and discharge. Dengan median rata-rata dirawat adalah 32 hari. Sedangkan yang meninggal sendiri ada 14 subjek dengan rata-rata 23 hari, dan yang dimasukkan di composite endpoint di sini adalah 31 subjek dengan dia 26 subjek admitted to ICU, 28 required mechanical ventilations, dan 3 subjek required ECMO. Dan sampai penulis mempublish paper ini, itu masih ada 30 subjek open cases. Belum selesai. Dari 31 subjek dan 27,7% dari total populasi di sini yang menarik yang tadi dibahas di table adalah terjadi peningkatan peak cardiac troponin level dan terjadi peningkatan dari NT-proBNP level. Di sini cardiac troponin levelnya itu selisihnya adalah 0,56 nanogram per mililiter. Terus kemudian NT-proBNP levelnya sendiri adalah dari 301 dibandingkan 2.887. Nah, di sini berarti dengan kita melihat dari pasien yang mengalami composite endpoint tadi saya ulang tadi adalah 1 admisi ICU, 2 pasien dilakukan ventilasi mekanik, 3 dilakukan ECMO, itu adalah terjadi peningkatan cardiac troponin E dan higher peak NT-proBNP level. Nah, ini dari Cox proportional hazard-nya itu sendiri, bahwa pada populasi yang meninggal, dia itu 8,9 kali hazard rasionya, dan yang NT-proBNP levelnya yang tinggi itu 1,2 kali hazard rasionya. Jadi dimungkinkan bahwa pada pasien dengan peak cardiac troponin E levelnya tinggi, itu dia itu 8,9 kali berisiko untuk meninggal. Begitu juga dengan pasien dengan peak NT-proBNP levelnya tinggi, dia 1,2 kali berisiko lebih tinggi untuk event meninggalnya. Kita melihat dari grafik ini, bahwa di cardiac troponin ini akan menaik pada pasien sebelum meninggal. Ini within 2 days preceding death, 2 hari sebelum meninggal.
Sedangkan NT-proBNP-nya ini menaik seperti ini 2 hari sebelum meninggal. Jadi apakah troponin I dan NT-proBNP tersebut bisa menjadi suatu marker tambahan untuk memperkirakan dari pasien akan jatuh ke kondisi yang lebih buruk lagi atau sebalikannya. Kemudian dari figur lainnya sendiri disebutkan bahwa cardiac marker naik sebelum pasien death dan cardiac troponin E akan mencapai puncaknya dalam waktu seminggu sampai pasien meninggal itu sendiri. Dan terbukti bahwa di sini antara pertama kali pasien admisi dan kemudian pasien akhirnya meninggal sendiri dalam satu minggu sebelum meninggal, jadi perbedaan yang bermakna semua. Untuk diskusinya sendiri, yang pertama penulis mengungkapkan bahwa ini satu paper first hand atau paper awalan untuk membuktikan bahwa terjadi myocardial injury pada pasien COVID-19 ketika hospitalisasi dengan ditemukannya 14 subjek atau 12,5% pasien mengalami atau mortalitas yang sesuai dengan kriteria myokarditis, terutama dengan kenaikan dari cardiac troponin I. Dan kemudian dari 42 subjek dari 112 tersebut, pasien mengalami peningkatan level troponin ketika hospitalisasi, terutama dari populasi pasien yang meninggal. Dan kemudian troponin level, sudah kita lihat bersama di grafik Cox proportional hazard tadi, significantly naik, significantly increase in the week preceding the death. Jadi dengan seminggu sebelum pasien tersebut death, itu memang terjadi peningkatan troponin level yang meningkat. Nah, kemudian penulis juga menulis bahwa meskipun clinical evidence in this study itu seperti ini, tapi ini masih belum bisa membuktikan bahwa yang menyebabkan myocardial injury atau myocarditis itu directly caused by novel coronavirus atau kena penyebab lain. Salah satu yang mungkin di luar dari jurnal ini yang kami baca adalah adanya kejadian cytokine storm. Penulis di sini masih belum bisa menyimpulkan apakah benar direct gara-gara COVID-19-nya infiltrate kardiaknya, infiltrate myokardiumnya, atau ada kejadian lain. Terus kemudian sehingga penulis di sini mengungkapkan bahwa adanya elevation di cardiac troponin I dimungkinkan karena adanya suatu kelainan sistemik dan bisa jadi sebuah warning sign. Warning sign untuk kemungkinan kejadian meninggal pada pasien COVID-19. Sehingga klinisi diharapkan lebih aware terhadap penanganan klinis pasien-pasien yang berisiko tinggi seperti ini. Kemudian dari speculated mechanism lainnya, bahwa previous studies telah mengungkapkan, studi-studi sebelumnya telah mengungkapkan bahwa SARS-CoV yang pertama pun diungkapkan bahwa dia dapat menyebabkan dari inflamasi miokard melalui jalur dari human angiotensin converting enzyme 2 S receptor, yang mungkin sekarang sedang cukup ramai dibahas masalah itu. Dan novel coronavirus atau SARS-CoV yang 2 juga diungkapkan mekanismenya bahwa dia bisa menyebabkan myocardial injury atau myokarditis pada populasi yang terkena atau terkontak COVID-19. Jadi kurang lebih sama antara SARS-CoV-1 maupun SARS-CoV-2-nya dalam proses patomekanisme dari myokarditisnya. Kemudian mekanisme speculated yang kedua adalah cytokine storm. Di sini terjadi overreacting immune system-nya di berbagai macam organ, termasuk di sini jantung, sehingga bila COVID-19-nya tersebut mencapai titik yang cukup severe, possible myocardial inflammation dan injury have been highly considered and suspected. Jadi pada pasien dengan perburukan COVID-19, dimungkinkan bahwa terjadinya sudah mengenai cytokine storm-nya, salah satu organ yang terkena adalah jantung sendiri. Nah, namun pathological finding dari first reported COVID-19 di otopsi tersebut diungkapkan bahwa hanya ada sedikit inflammatory virus COVID-19 yang masuk ke jaringan jantung itu sendiri. Jadi dianggap bahwa novel coronavirus sendiri itu tidak langsung directly impair the heart, tidak langsung menginfiltrasi dari myocardium sendiri. Jadi from the clinical standpoint, dari sudut pandang klinis sendiri, ini menjadi suatu tujuannya adalah memberi ide-ide baru. Paper ini kan publish 30 Maret, menemukan ide-ide baru ke depannya kira-kira apakah mekanisme ini bisa dijawab di studi-studi COVID-19 dan myokarditis ke depannya. Kemudian yang berikutnya,
tidak ada spesifik EKG manifestations di populasi di studi ini. Kemudian penulis juga mengungkapkan adanya pulmonary hypertension, dianggapnya bahwa karena severe conditions pada kondisi paru-paru dan adanya ARDS atau gagal nafas pada pasien itu sehingga meningkatkan tekanan pulmonal. Nah, untuk cardiac marker di sini penulis menggunakan marker cardiac troponin I karena dianggap yang sensitif terhadap myocardial injury dan NT-proBNP karena merupakan suatu biomarker yang optimal untuk dari heart failure sendiri. Dan terbukti bahwa di result-resultnya pun cardiac troponin I maupun NT-proBNP menaik signifikan pada pasien yang memang dalam kondisi yang severe. Dan kemudian salah lain dari mekanisme-mekanisme yang dianggap berperan terhadap kejadian myocardial injury adalah severe hypoxia, induced myocardial ischemia, manajemen dari mechanical ventilation atau ECMO itu sendiri, multiple organ failure yang mungkin membutuhkan kidney atau liver replacement, gangguan acidosis maupun disfungsi dari coagulation itu sendiri. Nah, sehingga bahwa dalam kesimpulan-kesimpulan dari berbagai teori-teori sebelumnya tersebut, penulis memperkirakan bahwa menaikkan dari cardiac marker ini bisa dimungkinkan dikonsider sebagai warning sign. Jadi bila pasien dalam kondisi yang sudah severe, cardiac markers should be tested and monitored in order to memperbaiki dari manajemen klinis dan outcome dari pasien-pasien ini. Dan untuk dari limitasinya sendiri, dari 112 pasien tersebut, penulis tidak mengungkapkan dari data CMR atau myocardial biopsy, dan kemudian yang diungkapkan sebelumnya bahwa pengambilan data dari ekokardiografi, EKG, dan semua tes laboratorium berdasarkan dari permintaan klinis atau clinical demand, jadi tidak ada timing yang tepat atau timing yang seragam terhadap 112 pasien tersebut. Dan yang terakhir dari total populasinya tersebut masih ada 61 pasien yang belum masuk dalam analisis. Kalau kita melihat dari figur ini, kita melihat bahwa dari 112 all subjects masih ada 31 yang masih dirawat dan kemudian dari 30 dari open cases ini yang belum bisa untuk dilakukan analisis secara menyeluruh. Sehingga untuk conclusion dari jurnal ini bahwa studi ini memfasilitasi dari pemahaman COVID-19 untuk bagaimana ke depannya untuk memperbaiki strategi klinis dan manajemen terhadap COVID-19, terutama bila ditemukannya bukti-bukti cedera miokard. Conclusion yang kedua, di antara 100 pasien, sekitar 8 pasien atau 12,5% pasien mengalami abnormalitas kardiak yang menyerupai dari myokarditis dengan ditandai adanya peningkatan atau changes dari cardiac troponin I, walaupun ada absence typical sign on echocardiogram maupun EKG, tapi tetap suggested ke arah myocardial injury. Dan penulis mengungkapkan bahwa ini more likely atau lebih mungkin berhubungan dengan systemic consequences daripada direct damage atau infiltrasi langsung COVID-19 ke myokardium. Kemudian yang terakhir, peningkatan dari cardiac marker kemungkinan karena secondary atau systemic causes dan diharapkan dapat menjadi suatu warning sign terhadap perburukan dari pasien yang dirawat dengan COVID-19. Terima kasih.